warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, untuk hari ini kita sudah masuk ke buku tema 2, yaitu Kegemaranku. Oke, sebelum anak-anak mengerjakan tugas hari ini, alangkah baiknya jika anak-anak membaca atau menyimak penjelasan dari Bu Guru hari ini. Oke, langsung saja dibuka bukunya untuk yang tema 2 halaman 3. Oke, kita masuk pembelajaran 1, subtema 1, yaitu gemar berolahraga. Ya, di halaman 3 ini diceritakan ya, Jaka, Ebu, dan Rehan ini bermain sepak bola bersama. Nah, mereka bermain di halaman rumah Jaka. Bermain sepak bola ini termasuk olahraga. Sepak bola termasuk kata tentang olahraga. Nah, di pembelajaran kali ini submateri yang akan kita pelajari yaitu mengucapkan kata tentang olahraga, kemudian aturan dalam bermain di rumah, kemudian yang terakhir yaitu tentang bunyi alam dan bunyi buatan. Oke, langsung saja kita belajar untuk yang submateri yang pertama, yaitu mengucapkan kata tentang olahraga. Perhatikan gambar yang ada di buku halaman 3. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwasannya di sini diceritakan Jaka, Ebu, dan Rehan sedang bermain sepak bola. Nah, ini gambarnya. Jaka gemar bermain sepak bola. Saat bermain sepak bola, Jaka melakukan berbagai gerak. Banyak sekali gerak yang dalam permainan sepak bola. Gerak apa saja? Pertama, ada gerak berlari saat mengejar bola. Nah, ya kan? Kemudian ada gerak menendang saat mengoper bola. Kemudian ada juga gerak meloncat saat menyundul bola. Nah, ada berbagai macam gerak ya dalam satu permainan. Nah, baik, dari situ dapat kita temukan beberapa kata yang mengandung unsur atau kata-kata yang tentang olahraga. Ada kata apa saja? Coba didengarkan ya. Nih, yang pertama ada kata lari. Ya. Kemudian ada kata tendang. Kemudian ada kata loncat. Nah, kata-kata yang ada di kotak ini ya, ini termasuk contoh dari kata tentang olahraga. Nah, selain ini ada lagi banyak ya, seperti kata oper. Terus ada kata sundul, ada kata bola, ada kata sepak bola, tenis, catur, ya. Kemudian ada kata banyak sekali. Ya, pokoknya yang berhubungan dengan olahraga itu termasuk kata tentang olahraga. Bisa nama olahraganya, bisa nama alat permainannya, atau bisa nama kegiatan yang ada di dalam olahraga tersebut. Nah, gitu ya yang dimaksud dengan kata tentang olahraga. Nanti di soal latihan itu ada pertanyaan yang seputar itu. Nah, jadi kalau ditanya carilah kata tentang olahraga dari gambar di atas. Nah, bisa misalkan kalau kita lihat dari gambar yang ini ya, gambarnya Jaka, Ibu, dan Rehan yang sedang bermain, kita bisa menemukan kata tentang olahraga seperti tendang. Mana ini ya, anak ini sedang menendang bola. Kemudian ada kata bola. Nah, karena di gambar juga ada bola. Nah, seperti itu. Nah, ada kata lain juga, ada pukul, kemudian ada kata lempar, dan lain-lain. Nah, itu untuk yang kata tentang olahraga. Kalau sudah, kita balik halamannya. Untuk halaman selanjutnya,
menuliskan aturan bermain di rumah. Nah, pastinya pernah melakukan ini semua ya. Mungkin apakah sama aturan bermain di rumah dengan yang ada di buku kita? Nah, coba kita lihat sama-sama. Jaka dan teman-teman ini bermain sesuai aturan. Selesai bermain, mereka mengembalikan bola. Apakah sama dengan anak-anak? Nah, setelah bermain, peralatannya dikembalikan ke tempat semula. Nah, kalau sama, jadi sama dengan Jaka ini. Mereka memasukkan bola ke keranjang bola, ya, ke tempatnya. Jaka dan teman-teman telah mematuhi aturan bermain di rumah kalau gitu. Ya, kalau anak-anak sudah melakukan seperti yang dilakukan Jaka, artinya anak-anak juga sudah mematuhi aturan bermain di rumah. Nah, selain itu apa saja ya aturan bermain lainnya? Nah, coba sebutkan. Nah, di sini ada 4 aturan bermain di rumah. Yang pertama, bermain sesuai waktu yang telah ditentukan. Jadi, waktu bermain itu ya tidak boleh melebihi ya. Kalau waktunya bermain ya bermain, waktunya istirahat, waktunya belajar. Jangan semua waktunya dipakai untuk bermain. Nah, itu tidak baik. Jadi harus bermainnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kalau aturan di rumah anak-anak mungkin bermainnya dibatasi sampai jam sekian. Ya, jadi harus bermainnya ya sesuai itu, ya nggak boleh lebih. Itu ya. Kemudian yang kedua, menggunakan alat permainan yang aman. Nah, jadi harus sebelum bermain itu dipastikan dulu alat yang kita pakai untuk bermain itu aman nggak ya buat kita dan teman-teman. Nah, jika dikira alat yang buat bermain itu berbahaya atau membahayakan kita atau teman-teman yang mau kita ajak bermain, nah itu tidak boleh dipakai. Nah, contohnya apa saja ya? Mungkin bermain gunting. Nah, itu kan berbahaya. Ya, tidak boleh. Atau mungkin bermain benda-benda yang tajam, ya, yang lancip. Itu kan juga berbahaya. Mending bermain benda yang lain yang lebih aman. Kemudian yang ketiga, menggunakan alat permainan sesuai aturan, ya. Nah, setiap alat permainannya itu kan punya aturan tersendiri ya, jadi harus kita patuhi ya, kita perhatikan penggunaannya ya. Tidak boleh penggunaan alat permainannya itu tidak sesuai dengan aturannya ya. Semisal bola ya, bola itu kan cara bermainannya bisa dilempar, bisa ditendang, tapi tidak boleh ke sembarang arah ya. Misalkan bola dilempar ke kepala teman, nah itu nggak boleh, nggak sesuai dengan aturan. Atau mungkin bolanya ditendang ke badannya teman, nah dengan sengaja itu juga nggak boleh ya. Jadi harus digunakan sesuai dengan aturannya ya. Kemudian yang keempat, minta izin sebelum menggunakan mainan milik kakak. Jadi sebelum kita menggunakan barang orang lain, bisa kakak, bisa teman, bisa saudara, atau mungkin ayah, bunda ya, itu kita harus izin dulu karena itu bukan milik kita ya. Jadi harus izin dulu, boleh nggak dipinjam, boleh nggak dipegang. Nah, nanti kalau yang punya sudah mengizinkan, baru boleh kita pakai. Nah, itu tadi ya aturan bermain di rumah yang ada di buku. Mungkin apakah sama dengan aturan yang ada di rumahnya anak-anak? Ya. Memang setiap keluarga itu punya aturan masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi harus anak-anak berkewajiban untuk mematuhi aturan tersebut. Oke. Selanjutnya setelah kita belajar tentang aturan bermain di rumah, submateri kita yang terakhir yaitu membedakan bunyi alam dan buatan, ada di halaman sebelahnya. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar ya di tema 1 tentang bunyi alam dan bunyi buatan. Nah, masih ingat nggak ya?
Bunyi alam itu apa? Ya, bunyi yang berasal dari alam, ya, secara natural. Tidak ada bantuannya manusia. Tapi kalau bunyi buatan itu adalah bunyi yang dibuat oleh manusia. Jadi keluarnya bunyi karena ada bantuannya manusia. Oke. Di sini diceritakan, selesai bermain, Ebo dan Rehan ini pamit pulang ya, karena waktu bermainnya sudah selesai. Jadi harus pamit ya, jangan bermain keterusan, nanti lupa waktu. Ya. Mereka temannya Jaka ya, Ebo dan Rehan ini pamit pulang karena waktu bermainnya sudah selesai. Mereka berjalan bersama. Saat di jalan, awan terlihat mendung. Terdengar bunyi petir. Nah, ini bunyinya tar tar tar. Nah, pernah lihat petir? Nah, jika ada bunyi petir atau kilatan di langit, nah anak-anak harus segera berlindung ya, jangan tetap bermain di luar, nah, karena itu berbahaya. Bunyi petir termasuk ini bunyi alam, karena kan manusia nggak bisa menciptakan bunyinya ini. Nah, ini berasal dari alam. Bunyi alam ini tidak dibuat oleh manusia. Nah, apa saja ya contoh bunyi alam selain bunyi petir? Nah, di sini contohnya ada 3. Yang pertama ada bunyi petir. Nah, ini bunyinya ya sudah dituliskan di gambar. Kemudian ada bunyi angin ini, wus wus wus. Nah, kemudian ada suara kucing mengeong. Nah, suara binatang. Nah, ini adalah contoh-contoh dari bunyi alam dan bunyinya. Ya, bunyinya seperti apa? Nah, di gambar ada nih, ini bunyi petir, bunyi angin, bunyi kucing yang mengeong. Selain bunyi alam, itu juga terdapat bunyi buatan. Nah, kalau bunyi buatan ya seperti yang sudah disampaikan tadi di awal, yaitu bunyi buatan dibuat oleh manusia, yaitu bunyi yang berasal dari buatannya manusia. Ada bantuannya manusia. Nah, apa saja contoh bunyi buatan? Nah, di sini ada 3 juga. Ya, ada bunyi gong. Nah, dung dung. Nah, itu ya bunyinya. Kemudian ada bunyi kentongan dipukul. Nih, bunyinya tung 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 tung. Nah, kemudian ada bunyi paku dipukul. Ada tuk 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 tuk. Nah, jika mungkin ketika melihat ayah sedang memperbaiki peralatan di rumah, ya, memaku kayu dengan palu, nah pasti tahu bunyinya. Ini adalah contoh bunyi buatan ya, semuanya ini bunyi dihasilkan dari manusia. Ya, kalau yang atas ini tadi adalah bunyi alam. Oke. Nah, mungkin itu saja untuk materi kita kali ini. Nah, setelah memahami materi ini ya, dilanjutkan nanti mengerjakan soal materi yang sudah disampaikan tadi ya. Lanjutnya anak-anak itu mengerjakan latihannya. Nah, latihannya yang dikerjakan ini ya, menjawab soal uraian ya, halaman 7 yang rom C. Nah, di sini yang nomor 1, tulislah 2 kata tentang olahraga sesuai gambar. Dari gambar ini ada kata olahraga apa saja ya? Nah, dilihat, diperhatikan gambarnya dengan baik-baik. Ada kegiatan apa saja di gambar ini, kegiatan olahraganya, atau mungkin bisa disebutkan nama alatnya, alat permainannya ini ya, atau mungkin bisa disebutkan nama olahraganya. Nah, kira-kira ini gambar olahraga apa ya? Tuh. Kemudian yang nomor 2, sama, tulislah 2 kata tentang olahraga sesuai gambar. Sama seperti dengan nomor 1, bisa ditulis alat permainannya, bisa ditulis kegiatannya selama permainan atau selama olahraga, atau mungkin bisa ditulis jenis olahraganya. Nah, kemudian yang nomor 3, Kala ingin bermain puzzle milik Kak Gani. Apa yang sebaiknya dilakukan Kala ya? Nah, di aturan bermain tadi, kalau kita ingin bermain alat mainan ya yang bukan milik kita, kita harus ngapain dulu?
Nah, nanti disimak lagi materinya. Kemudian yang keempat, tulislah 3 aturan bermain di rumah. Nah, nanti di depan tadi juga ada ya, tinggal nyalin, ditulis 3 saja. Kemudian yang terakhir, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar burung. Nah, kira-kira apa ya jenis bunyi pada gambar? Bunyi binatang tadi termasuk bunyi yang mana? Yang alam atau buatan? Oke, seperti itu ya mengerjakannya. Nanti tulis yang rapi di buku tulis halusnya masing-masing ya, untuk melatih tangan anak-anak biar tangan anak-anak terbiasa menulis rapi gitu ya. Jika ada yang kesulitan atau yang belum paham, dibaca lagi materinya. Kok tetap belum paham? Nanti bisa tanya bunda atau mungkin bisa tanya bu guru. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari bu guru. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.